Terima kasih Abang Dah, guru saya Dr. Muhammad Badarudin, SPOG Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para guru, profesor, doktor yang hadir malam ini. Izin saya sapa guru saya ada Dr. Muhammad Nasir, SPK Kadelau. Kemudian saya banyak belajar terkait hukum kesehatan dan juga memahami hukum-hukum khususnya dalam bidang pendidikan kesehatan dan kedokteran. Dan juga ada Dr. Tuntas Danardono, MSI, MH, SPM. Kemudian ada Prof. Jainal Mutakin, spesialis bedah saraf. Serta para penanggap ada Dr. Telogo Wismo, Dr. Joko Handoyo, Dr. Iqbal Mukhtar, dan dan abang saya, guru saya juga Dr. Nazial Najar, dan abang saya juga sesama advokat Dr. Muhammad Joni SHMH. Dan khususnya juga moderator dan penyelenggara Dr. Jul Asdi dan Dr. Rusdani. Alhamdulillah semua sehat guru-guru saya di sini. Saya izin mungkin mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan presentasi saya selama 15 menit. Saya izin pertama memang kita menghadapi turbulensi yang luar biasa terkait bahwa hari ini di pemerintahan hari ini kita menghadapi satu kenyataan yang tidak manis, bahwa kita punya Menteri Kesehatan yang tidak berlatar belakang kesehatan, dan kita juga punya Menteri Pendidikan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang pendidikan, atau kita sampaikanlah kompetensi di bidang pendidikan. Sehingga kalau kita melihat, saya ingin sengaja membawa bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang dokter sekaligus pendidik. Apalagi di rumah sakit pendidikan, sekaligus dia juga berperan di luar dia sebagai pendidik, dia juga adalah sebagai pelayan kesehatan yang akan sangat banyak target serta kewajiban yang harus diemban. Kalau kita lihat di tata kelola perguruan tinggi kita hari ini, bahwa rumah sakit hari ini sudah berbentuk perguruan tinggi badan hukum, itu kita tidak bisa pungkiri, sehingga mereka punya kelas mandiri dan mereka harus mengelola sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya tidak lagi bersumber dari anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tetapi mereka harus menyiapkan sendiri. Inilah yang membuat perguruan tinggi kita hari ini itu tidak sedang baik-baik saja. Bahkan pimpinan yang tertinggi, saya izin menampilkan video. Mudah-mudahan kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Semua pendidikan itu ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO, dari daftar, saya kita dipanggil kebetulan, coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Wakil Haji Dewontoro, orang hebat, dia utama siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Subantri, ada Sarip Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Pak Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhaji, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anis, Direktur Pramedina, ada kemudian Pak Najib, Mas Najib, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Bagaimana bisa? Baik, ini kenyataan yang harus kita terima hari ini. Kita punya Menteri Pendidikan yang tidak punya latar belakang dan pengalaman pendidikan. Kita juga punya Menteri Kesehatan yang tidak memiliki latar belakang kesehatan atau mungkin pengalaman di bidang kesehatan. Silakan. Saya ingin menyampaikan terkait kompleksitas di rumah sakit dan pendidikan. Tidak mudah. Ini harusnya dipahami. Ini harusnya dipahami oleh seluruh pembuat kebijakan. Bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di bidang yang paling kiri, saya ingin mengajak ke yang sebelah kiri dulu. Bahwa di rumah sakit itu sangat kompleks pelayanan rumah sakit. Kompleksitas pelayanan rumah sakit itu di dalamnya saja sudah sangat kompleks. Lihat begitu padatnya penyelenggara rumah sakit. Mulai dari padat prosedur, padat pedoman, padat regulasi, padat ganti rugi, padat layanan, padat SPO, padat obat, padat sampah, padat aduan, padat pendidik, padat profesional, padat SDM, semua itu ada di rumah sakit. Di atas rumah sakit,
Kalau rumah sakit itu kemudian mengambil langkah untuk pendidikan, bahkan di rumah sakit sendiri yang tidak rumah sakit pendidikan saja, itu punya beban untuk pendidikan dan penelitian. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk mendalami dan memasuki dunia ini gitu. Ini dunianya dunia lain ini. Aneh bahkan. Berbeda dengan industri-industri yang lain. Keuangan kita katakan mungkin sebagai contoh. Tidak serumit ini. Lihat, regulasi-regulasi yang ada saat ini, bahkan perubahan-perubahan yang ada saat ini, kita punya undang-undang terkait yang mengatur tentang universitas, tentang pendidikan, Kementerian Kesehatan yang hari ini juga mengurusi pendidikan, sementara Menteri Pendidikannya kata Pak Yusuf Kala juga tidak pernah di kantor, tidak pernah ada lagi mengurusi pendidikan. Bahwa pendidikan itu bukan hanya dari TK sampai perkuliahan, tetapi pendidikan itu ada di rumah sakit yang kemudian hari ini kita mengalami satu kekacauan yang luar biasa terkait penyelenggaraan pendidikan. Siapa yang peduli di sini? Kompleksitas ini bahkan dibiarkan begitu saja sehingga ini menjadi beban para dokter sebagai pendidik. Kita akan lihat nanti. Rumah sakit diwajibkan untuk membentuk yang namanya tata kelola rumah sakit yang baik. Kita sudah punya Undang-Undang 17 2023 yang ini mencabut 11 undang-undang, termasuk mencabut tentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Bahwa seluruh undang-undang 11 undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan, termasuk dokter dan seluruh tenaga kesehatan sampai bidan, itu sudah dicabut dengan satu undang-undang yang berisi 478 pasal. Ada kewajiban rumah sakit untuk membentuk tata kelola dan tata kelola klinik yang baik. Bahwa tata kelola ini kemudian diturunkan di dalam satu standar akreditasi yang tidak mudah dengan 16 pokja, itu mengatur kewenangan tadi yang disampaikan oleh Dr. Bahar. Bahwa ada kewenangan pemilik. Atasan dokter di rumah sakit pendidikan itu tidak satu. Dia punya kepala departemen, dia punya kepala instalasi, dia punya direktur rumah sakit, dia juga punya kepala departemen, dia juga punya kaprodi, dia juga punya dekan, dia juga punya rektor. Mana yang harus dia ikuti di dalam pendidikan ini? Nah, kita lanjut. Bahwa di dalam rumah sakit, yang disebut dengan tata kelola rumah sakit, itu katanya harus transparan, harus akuntabilitas, dan independen, termasuk juga kesetaraan. Bahkan, seorang dokter secara fungsional, itu struktural. Secara struktural ada dokter, dia pelayan juga, dia pendidik dia juga direktur rumah sakit juga, atau dia direktur SDM juga, atau dia kepala bidang. Bayangkan seabrek tugas dan tanggung jawab yang harus dia emban. Belum lagi isu bullying yang hari ini dia tuduhkan padahal dia tidak pernah melakukan. Tata kelola rumah sakit itu mulai dari untuk fungsional, dokter dituntut untuk membentuk satu namanya tata kelola klinis yang baik. Mulai dari kepemimpinan klinis, DPJP yang kita kenal, audit medik, data klinis, sampai kepada pengelolaan keluhan seperti apa. Dan bukan hanya itu, beban akreditasi rumah sakit juga itu dituntut dokter yang memberikan pelayanan. Di sana beban dokter itu terlalu berat. Sehingga ada dokter yang baru saja atau sedang menguji seorang ya kita katakanlah PPDS, kemudian dia tidak sempat untuk memvisit dan kemudian pasien meninggal, dia harus digugat. Jadi banyak dokter yang sekarang digugat dan dituntut dengan alasan tidak melihat kondisi pasiennya sedang dalam kondisi gawat. Karena saking beratnya beban seorang dokter di rumah sakit, khususnya di rumah sakit pendidikan. Nah, terkait penyelenggaraan rumah sakit, kita sudah punya PP. Di luar PP, kita punya di luar Undang-Undang 17, kita punya PP 28 2014. Bahwa rumah sakit di dalam pasal 184 Undang-Undang 17 itu harus menyelenggarakan fungsi pelayanan perorangan dalam bentuk spesialis atau subspesialis. Bahkan rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Jadi beban rumah sakit walaupun dia tidak sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian, dia juga punya beban selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan keuangan pasal 184 ayat 3, dia menyelenggarakan fungsi pendidikan penelitian di bidang kesehatan. Ini beban yang luar biasa di luar akreditasi. Nah, kita balik dulu. Nah, kenapa saya kurung bidang pendidikan? Karena ada rumah sakit dan institusi yang nanti akan bekerja sama dengan pendidikan. Tidak ada istilah hospital based di dalam Undang-Undang 17. Ini harus kita luruskan dulu. Tidak ada istilah hospital based di dalam Undang-Undang 17 termasuk juga di dalam PP 28. Bahwa di dalam rumah sakit itu ada tiga beban seorang dokter, di pundak seorang dokter. Ada pelayanan di situ, ada pendidikan di situ, ada penelitian di situ. Bahwa pelayanan dia dibebankan kepada tugas dan tanggung jawab dia sebagai DPJP,
dia juga dituntut untuk kendali mutu, kendali biaya, dia dituntut untuk memberikan mutu pelayanan, dia dituntut untuk menargetkan insiden keselamatan pasien, juga tanggung jawab bahkan tanggung gugat yang harus diemban. Bahwa dia juga harus melakukan penelitian, termasuk dia dibebankan kepada jurnal Scopus. Kalau enggak pangkatnya nggak akan naik gitu ya. Saya hari ini juga sedang mengurus untuk menjadi lektor kepala saja, itu bukan sesuatu yang mudah. Yang hari ini saya asisten profesor masih di lektor 300. Untuk menuju lektor kepala itu bukan sesuatu yang mudah itu. Termasuk di bidang pendidikan. Beban kita untuk membuat RPS, kemudian melakukan pengabdian masyarakat, kemudian melakukan pembimbingan, melakukan pendidikan di bidang pendidikan untuk seorang dokter di rumah sakit, termasuk dia harus menyelenggarakan ini sekaligus. Mohon dipahami, tidak mudah menjadi seorang dokter di rumah sakit dengan beban yang seberat ini. Nah, fungsi rumah sakit pendidikan kita saat ini seperti apa? Kalau tadi beban dokter, beban rumah sakit juga sama. Di luar anggaran ya, belum biayanya. Dituntut rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang bermutu, alat kesehatan. Belum lagi kita heboh soal satu bed ICU harus satu ventilator. Belum lagi urusan kita dengan BPJS Kesehatan, dengan regulasi. Semuanya membuat regulasi dan semuanya membuat sanksi. Belum lagi rumah sakit harus dituntut dengan e-medical record. Bahwa rumah sakit yang menjaga pendidikan, mereka juga dituntut untuk melakukan penelitian, technology assessment, pengembangan pusat unggulan. Semua rumah sakit dituntut untuk melakukan pelayanan unggulan, penelitian di bidang kesehatan, kerjasama dengan industri yang lain. Termasuk di bidang pendidikan, dia harus membentuk namanya rumah sakit jejaring, menghasilkan dokter-dokter spesialis yang bermutu, menyediakan pasien kasus. Ini ada satu rumah sakit atau satu institusi PD untuk membentuk atau ingin membuka satu prodi spesialis, tetapi pasiennya aja nggak ada. Jumlah sensusnya aja sedikit. Tapi getol untuk supaya rumah sakitnya bisa menerima peserta PPDS juga. Khususnya yang swasta yang hari ini di luar masih sibuk dengan ketentuan bahwa kami sanggup gitu ya. Kasusnya ada tidak gitu. Jumlah rasio dosennya bagaimana? Berapa dosennya? Berapa dosen yang lektor? Berapa dosen yang lektor 300? Berapa dosen yang sudah guru besar? Sehingga mereka pede untuk kemudian membentuk atau membangun suatu prodi spesialis. Ini yang tidak dipahami oleh para pembuat regulator. Dan ini yang terjadi hari ini. Bahwa universitas punya dosen, punya mahasiswa. Tetapi di bidang pendidikan, kita juga punya dosen dan punya mahasiswa. Yang gajinya itu masih satu. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bisa mengkoreksi kalau memang bisa mendapat gaji dua sebagai pendidik dan juga sebagai dosen, termasuk tunjangan-tunjangan yang lain. Bahwa pendidikan di rumah sakit dengan di universitas itu berbeda. Kita langsung berhadapan dengan pasien. Kalau salah prosedur, salah operasi, salah diagnosa, bukan hanya keselamatan nyawa pasien yang melayang, tetapi kita juga siap-siap saja kita untuk dituntut masuk ke dalam pengadilan. Ini yang harus dipahami. Status mahasiswa kita hari ini juga kita masih ribut. Mereka mahasiswa atau pekerja? Status mereka kontrak atau pegawai? Bahwa mereka menggaji. Siapa yang menggaji mereka? Apakah sudah ada kontrak hari ini mereka yang ada di tempat pendidikan? Kasus Dr. Ayu itu sudah membuat mata kita terbelalak. Kebetulan guru saya ada di sini yang membantu itu memproses itu. Yang sama sekali tidak jelas. Bahkan tuntutannya itu tidak main-main. Itu nasib seorang PPDS yang tidak digaji tetapi siap untuk dituntut. Bahkan kerja 24 jam, pulang pun tidak, anak pun tidak terlihat, istri suami pun tidak terlihat. Pemenuhan kuota staf pengajar termasuk jumlah kasus ini tidak dipertimbangkan. Yang penting menerima mahasiswa saja tanpa ada kasus, tanpa cukup rasio pendidikan dokter. Kita kembali dulu karena waktu saya juga terbatas. Bahwa di universitas harus ada hubungan kerja, khususnya di Fakultas Kedokteran, berkolaborasi dengan rumah sakit pendidikan, yang ini harus jelas statusnya, apakah jejaring, bagaimana kuota pelayanannya, bagaimana juga pelayanan yang harus mereka berikan, termasuk juga jejaring pendidikan. Apakah ini sudah cukup mumpuni? Kasusnya seperti apa? Jumlah pendidiknya seperti apa? Ini kolaborasi yang setiap unitnya itu punya aturan-aturan sendiri. Rumah sakit punya aturan sendiri, rumah sakit pendidikan punya aturan sendiri, fakultas kedokteran punya aturan sendiri, rumah sakit pendidikan utama punya aturan sendiri, universitas punya aturan sendiri, semua punya aturan sendiri.
Yang semua aturan-aturan ini, yang semua tata kelola ini, hampir tidak pernah ada perjanjian kerjasama yang jelas. Tidak ada perjanjian kerjasama yang baku. Tidak pernah mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pihak di sini. Termasuk pada saat terjadi gugatan hukum. Kemana universitas? Kemana fakultas? Kemana kaprodi? Kemana yang lain? Semuanya hilang. Bahwa selalu saja prajurit yang di depan yang akan siap kena sasaran. Kita lihat bahwa hari ini kerjasama yang sudah terjadi, saya sengaja masukkan di situ kerja paksa, atau ini kerjasama atau kerja paksa, dipaksa bekerja kita. Dipaksa bekerja sebagai dosen, dipaksa bekerja sebagai peneliti, dipaksa bekerja sebagai pendidik, dipaksa bekerja untuk memberikan pelayanan, bahwa aturan terkait rumah sakit pendidikan utama sudah keluar. Tadi saya sudah sebutkan kita punya PP 28 2024, mohon dibaca di pasal 8663. Kemudian terkait institusi pelayanan kesehatan, bahwa sudah diatur di situ hak untuk menerima. Di Undang-Undang 20 2013 sudah diatur bahwa peserta didik menerima hak. Tetapi sayangnya, baik di Undang-Undang 20 2013, 33 menit lagi ya. Baik di dalam Undang-Undang 20 2013 yang sudah dinyatakan dicabut tidak berlaku, termasuk di dalam Undang-Undang 17 2023, saya tidak temukan hak seorang tenaga pendidik. Tapi hak peserta didik ada. Hak tenaga pendidik siapa? Kalau Dr. Baharudin itu adalah sebagai dosen, hak pendidik itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 17. Termasuk di dalam Undang-Undang 20, tetapi hak peserta didik ada. Hilang di sana atau tidak ada atau diatur di dalam aturan turunan yang lain. Nah, terkait penyelenggara, bahwa kalau ingin menyelenggarakan pendidikan, tentu ada target pembelajaran di situ. Ada kegiatan terstruktur di situ yang kita kenal dengan RPS. Harus ada sistem evaluasi yang jelas dan objektif di situ. Yang seluruhnya beban ini adalah beban administratif. Dokter dibebankan administratif, dia juga harus mengajar, dia harus mendidik, dia harus membimbing, bayangkan. Kemudian dia harus memberikan pelayanan kesehatan, dia juga harus berpraktek di situ, dan dia harus ditargetkan untuk mencapai mutu tadi, dan dia harus ditargetkan untuk mendapatkan jabatan struktural di rumah sakit, dia juga harus ditargetkan mendapatkan jabatan struktural di pendidikan. Saya pikir hanya cuma dokter yang sanggup untuk ini gitu. Nah, terkait penyelenggaraan kependidikan yang hari ini ramai dan malam ini kita diskusikan, saya bertanya, kemana Komkordi? Kenapa? ap- Silakan baca surat ya, pemberhentian untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan itu secara baik. Tidak ada rekomendasi Komkordik di situ. Tidak ada rekomendasi komite medik di situ. Ini kesewenang-wenangan yang luar biasa kalau menurut saya. Ini maladministrasi yang luar biasa sebenarnya. Jadi untuk apa kita membentuk Komkordik dengan aturan yang sudah dibuat oleh peraturan pemerintah kalau ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seorang pimpinan rumah sakit? Apakah pimpinan rumah sakit itu memang mendapatkan intimidasi? Apakah dia mendapatkan tekanan? Ini yang kita tidak tahu. Tetapi tidak melibatkan Komkordik, tidak melibatkan komite medik, termasuk tidak melibatkan rekomendasi komite etik dan hukum, kemudian menetapkan dan tidak boleh seorang dokter itu memberikan pelayanan kesehatan. Menurut kacamata hukum saya ini pelanggaran administrasi luar biasa ini. Sehingga layak yang disampaikan oleh guru saya ini harusnya dilakukan petun saja ini. Gugatan ganti rugi. Pasien dia sehari 300. Luar biasa ini untuk yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, integrasi fungsional dan struktural inilah yang penting. Bahwa hari ini koordinasi antara fungsional dengan struktural itu hampir tidak terjalin. Semuanya bergerak sendiri. Tidak ada koordinasinya, tidak ada integrasinya, tidak ada hubungannya. Baik itu di pelayanan rumah sakit ataupun dengan rumah sakit dengan institusi pendidikannya. Nah, tanggung jawab seorang dokter bidang pendidikan apa? Ini bagian yang sedikit. Dia harus mengajar, dia harus membimbing, dia harus mengevaluasi, dia harus membaca tesis jurnal yang begitu tebalnya. Dan dia harus mempelajari, bukan hanya dari bahasa Indonesia, tetapi juga dituntut dari sisi bahasa Inggrisnya, jurnal internasionalnya. Tanggung jawab dokter sebagai pembimbing dan pendidik juga. Di luar dia harus mengajar membimbing, dia juga harus menginspirasi perilakunya. Bahkan tata rambutnya pun juga diperhatikan. Jadi terlihat kalau sudah acak-acakan nih kelihatan dokternya sudah stres ini, membimbing mahasiswa yang terlalu banyak. Belum lagi perilaku mahasiswanya yang tidak mengikuti arahan dosennya. Saya sebagai dosen pernah mengalami itu. Disuruh perbaikan tidak perbaikan, tetapi ingin maju segera wisuda gitu. Tetapi perbaikannya tidak dilakukan. Tidak ada bukti bahwa tesis itu sudah dilakukan perbaikan, termasuk komunikasi.
Nah, kalau kita lihat di dalam kurikulum, ini beban dokter juga lebih berat. Bahwa terkait tentang kurikulum pendidikan kita hari ini, bahwa dokter itu terlibat di dalam proses evaluasi kurikulum, memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum, termasuk juga berkontribusi dalam pembelajaran dengan metode aktif, tidak bisa pasif, dan dituntut juga untuk melakukan penilaian efektif atas kurikulum, evaluasi. Rumah sakit punya akreditasi, pendidikan juga dibebankan terkait akreditasi, yang seluruhnya itu administrasi. Bebannya, belum lagi dia harus kepada pelayanan. Oh, lanjut ke ayam ya. Pengembangan di luar itu, Oh, enggak itu. kita mengadakan namanya satu syarat atau Oh, sistem. ayam. Nasi ayam, nasi gurihnya. Kalau nggak ada yang bocor, Mana juga? ini terus Dokter Beni, terus Dokter Beni. Terima kasih. Belum lagi terkait tentang pengembangan. Hari ini beberapa dokter-dokter kita yang mohon maaf, yang senior-senior yang hari ini harus beradaptasi dengan aplikasi SIS-DMK yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan SKP, untuk mengisi link, dan dituntut untuk pendidikan berkelanjutan. Untuk P2KB yang hari ini diselenggarakan oleh kementerian, tidak lagi diselenggarakan oleh organisasi profesi. Itu beban tambahan baru lagi. Dan ini tidak mudah. Mereka harus bersekolah terus. Mereka harus mendapatkan pendidikan dan sertifikasi. Di luar itu mereka dituntut untuk pengalaman klinis, melakukan pendidikan dan penelitian termasuk juga pengabdian masyarakat yang belum saya tulis di sini. Ini tanggung jawab kompetensi dokter yang luar biasa yang saya pikir masih hidup saja dokter-dokter kita hari ini dengan beban yang luar biasa ini. Nah, kembali kepada tadi topik terkait hak tenaga medis tenaga kesehatan. Ya ini haknya. Bahwa hak tenaga medis tenaga kesehatan sudah sama. Tidak dibedakan lagi berdasarkan undang-undangnya. Termasuk hak mendapatkan perlindungan sesuai standar pelayanan profesi. Mereka harus membuat standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional di rumah sakit. It's 19 hours. Termasuk mereka harus mereka mendapatkan hak mengembangkan diri katanya. Di poin 8, pasal 273 ayat 8. Bahwa seorang tenaga medis tenaga kesehatan katanya berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri lewat pengabdian kompetensi keilmuan dan karir di bidang keprofesiannya. Tapi dengan beban kerja yang sangat berat tadi, yang sangat banyak tadi, yang seabrek tadi, saya pikir ini hanya dokter yang memang dia pendidik di rumah sakit yang memahami beban kerja yang sangat berat ini. Belum lagi termasuk tiba-tiba diberikan sanksi tidak boleh memberikan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab fungsional ini yang terjadi. Bahwa di luar preventif, tanggung jawab preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, ditambah di dalam Undang-Undang 17 itu adalah paliatif. Ada tambahan baru, seorang dokter yang memberikan pelayanan kesehatan, ada paliatif di sana. Secara struktural, kalau mereka menjabat sebagai kabid, direktur medik, direktur SDM, atau bahkan mereka mencapai direktur utama, mereka harus memahami bagaimana pengelolaan pasien sumber daya, mengontrol seluruh SDM yang ada, mengontrol seluruh sarana prasarana yang ada, mengontrol bahwa tidak boleh buang jarum itu ke sampah umum. Itu tugas struktural. Jadi jangan sampai seorang dokter harus mengurusin tadi yang sudah dengan seabrek tadi. Untuk mengurusi sampah saja SPO-nya saya sudah sangat banyak. Bahwa harus membedakan mana sampah umum, sampah medis, sampah medis yang berbahaya, mana yang sampah medis yang harus dibuang, mana yang tidak boleh dibuang sembarangan, yang mana. Bahkan plastiknya pun harus dibedakan kuning dan hitam. Bahkan untuk radioterapi pun juga beda warnanya. Ini tugas struktural. Nah, kompetensi dokter di pimpinan itu di dalam Undang-Undang 17 2023 itu mencakup kepada manajemen, leadership, etika, termasuk komunikasi. Ini beban yang luar biasa kalau menurut kita untuk menempuh ini. Sehingga perlulah yang tadi kita sampaikan, ada kolaborasi yang baik antara fungsional dan struktural. Mohon dibedakan mana tugas struktural dan fungsional. Ya kalau memang itu terkait tentang adanya dugaan satu perbuatan, tidak bisa menghentikan seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Mohon maaf, kalaupun seorang dokter dituduhkan melakukan malpraktek dan dia sebagai pendidik, tidak boleh dihentikan pelayanan kesehatan itu. Karena yang dirugikan adalah masyarakat, termasuk hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Memutuskan seorang dokter untuk menghentikan pelayanan kesehatan, itu namanya memutuskan akses pasien atas pelayanan kesehatan. Seorang pasien itu mendapatkan hak akses mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan dihentikannya pelayanan praktek kesehatan, maka hak akses itu tidak akan diterima oleh pasien. Ini terakhir, Dokter Bahar, terima kasih. Harga komputer tidaklah murah.
hendak dibeli untuk hadiah anak si kakak. Menjadi dokter bukanlah mudah, bagai kerja menolak ombak. Dan di dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah sudah pernah bilang begini, bahwa sudah pernah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi semuanya enggan menempuh amanah itu. Kenapa? Karena mereka khawatir nggak akan mampu melakukan itu. Tapi dipikullah amanah itu oleh manusia. Padahal manusia itu sangat jolim dan sangat bodoh. Al-Ahzab 72. Kemudian ada hadis Al-Bukhari, apabila amanah itu sudah hilang, maka tunggulah kehancurannya. Orang Badui itu berkata, bagaimana amanah itu hilang? Apabila satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi merujuk kepada hadis di atas. Kalau satu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak memiliki kompetensinya, maka kita hari ini tinggal menunggu saja kehancurannya. Kita tinggal sedang melihat hari ini kehancuran-kehancuran itu yang luar biasa. Mungkin itu, Dokter Bahar. Selanjutnya saya siap menerima pernyataan, tidak kenyataan bahwa kita sebagai teman. Sekian presentasi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya bukanlah netizen yang maha benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.